beliau melihat adanya sosok perempuan ngesot berdarah-darah. Saya memilih angka kelahiran nomor 5. Fredrika Epiana. Fredrika, kelahiran tanggal 5 bulan Juni. Penampakan perempuan ngesot berdarah-darah datang ketika ia mengalami mati suri. Kemampuan untuk melihat makhluk astral pun dimulai setelah peristiwa tersebut. Karma apakah yang dilakukan Fredrika di kehidupannya dulu? Jadi kita tinggal menentukan tanggal pernikahannya saja ya, Bu? Iya betul Mas Teguh. Semoga saja pernikahan Rika dan Bobby bisa menguatkan pertemanan kita ya. Iya. Saya dengan almarhum Anton sejak kecil bersahabat. Kami membeli rumah berdekatan. Suatu kebahagiaan tersendiri apabila kita dipersatukan dalam ikatan pernikahan antara Bobby dan Fredrika. Kalau saja Mas Anton masih hidup, beliau pasti senang dengan lamaran ini, Mas. Ya, acara lamaran ini sebenarnya saya tujukan untuk menghargai jasanya Anton terhadap keluarga saya. Tanpa bantuan pinjaman dari Anton, mungkin keluarga saya tetap susah secara ekonomi. Kata siapa? Kesuksesan kita bukan karena Pak Anton. Dan saya nggak setuju kalau Bobby menikah dengan dia. Ayo Bobby. Bu! Ayo Bobby, kita pergi dari sini. Bu, tapi Bu, pergi dari sini. Bobby! Kamu tetap di sini! Tante, aku mohon Tante. Tante jangan bawa Mas Bobby pergi, Tante. Keterlaluan kamu! Oh. Pak. Astaga. Jangan buat kalian. Pak. Kalau terjadi apa-apa sama suami saya, Astaga. kalian nggak akan saya maafkan. Mas Bobby biar Niko panggil warga ya Mas Bobby ya. Pak, bangun Pak. Astaga. Ya Tuhan. Kenapa Bu? Pak. Bapak udah nggak ada, Bu. Ini semua gara-gara kalian. Awas kalian ya. Saya tidak akan pernah memaafkan kalian. Bobby, Ibu mau panggil keluarga yang lain ya. Kamu jangan papa kamu ya. Pak. Pak. Mas, tolong Mas, bantu Mas. Bantu angkat Mas. Ayo Mas. Bapak-bapak, Ya Mbak, pemakaman Pak Teguh, biar saya aja yang mengurus ya Pak. tapi Mbak, Ketua Paguyuban Kematian sedang keluar kota. Nanti yang mengurus untuk pemakaman siapa? Itu gampang, nanti saya. Kalau Bapak pergi, nanti yang mengurus pemandian dan pemakaman itu siapa? Biar saya aja Pak. Kebetulan saya juga pernah mengurus pemakaman untuk almarhumah bapak saya dulu. Atau minta tolong sama Bobby saja gimana? Jangan-jangan Pak, pasti Mas Bobby akan sibuk sekali. Jadi lebih baik semua biar saya aja yang mengurus. Itu sih terserah Mbak deh. Pak, emangnya nggak ada ya lahan yang masih kosong di pemakaman ini? Soalnya aku sebenarnya nggak mau Pak kalau harus ngebongkar makam yang udah ada. Untuk lahan yang kosong itu sudah penuh. Akan tetapi kita masih bisa menempati lahan ini karena tidak diperpanjang oleh keluarga yang meninggal. Tapi memangnya kalau makam ini dibongkar, keluarganya nggak marah Pak? Keluarganya sudah kami hubungi, tapi tidak ada jawaban. Lagian makam ini sudah lebih dari 5 tahun tidak terurus. Dan sesuai peraturan, lahan bisa dipakai untuk jenazah lain. Ya udah Pak,
kalau gitu saya minta segera diproses aja ya. Soalnya saya udah capek dari tadi cari keliling-keliling nggak dapat pemakaman yang kosong. Baik, Bu. Kalau begitu, saya akan urus surat-surat. Saya permisi ya. Terima kasih ya, Pak. Siang, Pak. Kalau Ibu membutuhkan penggali kubur, kami berdua siap gak, Bu? Iya, Pak. Memang kebetulan saya lagi butuh tenaga untuk gali kuburan, Pak. Lokasinya mana, Bu? Yang ini, Pak. Ini kan makam orang, Bu. Udah ada izin? Oh, udah. Kebetulan tadi aku juga habis ngomong sama pengurus pemakaman ini. Makam ini boleh digali. Dan nanti kalau ada apa-apa tenang aja, Pak. Aku bisa tanggung jawab kok. Ya udah, kalau gitu. Pak, ini dia kenapa, Pak? Kayaknya yang punya makam nggak terima, Bu. Kita harus gimana, Pak? Pak, tolong dilanjutin gali kuburannya, Pak. Aduh, saya nggak mau, Bu. Takut kena petaka, Bu. Aduh. Aduh, gimana deh, Pak? Bu, pergi, Bu. Bu, pergi, Bu. Pergi, Bu. Bu. Jangan tinggalkan ibu. Ngapain kalian ke sini? Pergi kalian! Pergi! Bu, tenang, Bu. Sali, kami ikut bela sungkawa atas... Aku nggak butuh ibamu! Kalian sudah membunuh suamiku! Pergikan! Pergikan! Ibu, jangan, Bu. Tenang, Tante. Tolong jangan usir kami, Tante. Kami datang ke sini hanya untuk berbelasungkawa. Rika, lebih baik kalian pergi. Kalau Ibu udah tenang, nanti aku hubungin kamu ya. Iya. Tunggu apa lagi? Pergi! Udah, Bu. Sebenarnya apa yang sudah terjadi sama Tante Sally? Iya, Bu. Aku ngeliat Tante Sally tuh kayak orang kesurupan. Ayo kita cepat pergi, nak. Tapi tunggu dulu, Bu. Ada yang harus aku selesaikan. Gimana caranya supaya Tante Sally itu nggak membenci kita sepertinya dia selalu membenci kita dan nggak mau lihat kita lagi. Nanti saja kita pikirin. Tadi kan kamu sudah dengar, Bobby nanti mau berusaha mau merayu Tante Sally. Kalau dia sudah sadar nanti, ya. Ayo kita cepat pergi. Bu, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita deh, Bu. Udah. Jangan ngomong yang enggak. Ayo, nak, kita pergi. Mungkin urban legendnya Indonesia ada suster ngesot. Iya. Tapi yang Roy lihat di sini adalah perempuan ngesot berdarah lagi. Bu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar nggak punya uang untuk bayar utang-utang kita, Bu. Nanti kalau debt collector itu datang lagi, kita mau bayar pakai apa, Bu? Ibu kan tahu sendiri, aku ini cuma buruh laundry dan gajinya itu nggak seberapa, Bu. Belum lagi Niko yang harus bayar sekolah. Kalau dia nggak bayar sekolahnya bisa dikeluarin, Bu. Aku nggak mau, Niko. Maafin Ibu ya. Udah, Ibu nggak perlu minta maaf, ini bukan salah Ibu. Ya udah, lebih baik sekarang Ibu istirahat aja ya. Ibu nggak perlu pusing, biar aku sendiri aja yang mikirin semuanya.
Lagian kakak ada-ada aja. Ngapain sih kakak di sini? Rika, ada apa? Kamu kenapa? Aduh, emangnya Heli nggak denger ya? Dari tadi di dapur tuh suara berisik. Kakak kenapa sih? Tadi tuh Niko baru pulang sekolah. Niko mau ganti baju, terus kakak kayak begini. Nggak ada suara apa-apa kok. Kamu pasti belum makan kan? Ya kan? Tuh. Jadi kamu berhalusinasi. Ya ampun, Bu. Enggak, Bu. Aku nggak halusinasi, ini bener-bener nyata. Aku lihat sendiri, Bu. Niko, besok ibu akan... Ibu mau ngapain, Bu? Udah, besok aja deh. Andai saja bapak kamu tuh masih hidup. Bu, udahlah Bu, Ibu. Jangan selalu mengenang yang udah nggak ada. Nanti Ibu malah jadi sakit. Aku nggak mau Ibu sakit. Lebih baik sekarang Ibu istirahat ya. Ya udah, ibu ke dalam lagi nak ya. Sampai saya berpikiran, ini antara sadar dan tidak ya, saya sampai berpikiran begini, saya harus kuliahin adik saya, harus kerja, ya, saya harus cari uang. Kenapa ada rambut ini di sini? Siapa kalian? Kami adalah penghuni di sini. Ayo, Bu. Kalian tenang aja ya. Aku nggak akan pernah usir kalian. Bu, Kak Rika kenapa bicara sendiri, Bu? Ibu nggak tahu. Ibu kok takut, Bu?